Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Eka Yulianti, NIM A21018007. Di video kali ini saya akan membahas tentang resesi ekonomi kuartal 3 untuk memenuhi EUTS Bank Lembaga Keuangan. Seperti berita dari harian kompastv.com, Indonesia mengalami resesi ekonomi kuartal 3. Nah, sebelumnya, apa itu resesi ekonomi itu sendiri? Mengutip dari situs Wikipedia, resesi berarti kemerosotan atau sebuah kondisi di mana produk domestik bruto mengalami penurunan. Lebih tepatnya ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal secara berturut-turut atau lebih dari setahun. Resesi ekonomi atau kelesuan ekonomi mengakibatkan penurunan secara simultan pada tiap aktivitas di beberapa sektor ekonomi, seperti lapangan kerja, investasi, hingga keuntungan perusahaan. Ini menimbulkan efek domino, dengan kata lain mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya. Katakanlah, semakin menurunnya kegiatan investasi, maka tingkat produksi atas barang dan jasa juga akan semakin menurun. Karena situasi penurunan tersebut akan ada dampak lain yang terjadi. Misalnya, semakin banyak pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Dampak lain atas penurunan tingkat produksi juga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, yang berimbas pada turunnya keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, penting sekali mencari jalan keluar untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan resesi ekonomi ini. Indikator-indikator yang menjadi tolak ukur suatu negara mengalami resesi ekonomi. Resesi sering juga ditandai dengan krisis ekonomi, di mana terjadinya ketidakstabilan perekonomian negara. Jika kamu masih ingat, Indonesia sempat mengalami krisis moneter di berbagai sektor ekonomi tahun 1997 hingga 1998. Dimulai dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyebabkan harga kebutuhan pokok semakin tinggi. Ini terjadi pada bulan Juli 1997. Peristiwa tersebut juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal di luar ekonomi, seperti gejolak sosial dan politik global yang semakin memanas di kawasan Asia. Kalau kita bandingkan dengan posisi triwulan ketiga tahun 2019, berarti ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga secara tahunan atau Y on Y masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020, perekonomian kita tumbuh positif 5,05%. Sehingga secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 sampai dengan triwulan ketiga itu masih mengalami kontraksi sebesar 2,03%. Apa yang bisa kita lihat dari 3 angka ini? Yang pertama, secara kuartalan Q2Q, PDB Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup tinggi, yaitu sebesar 5,05% kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua yang lalu. Artinya, terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan, dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke triwulan keempat tahun 2020. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.